1 akan membahas makalah tentang promosi media sosial dan lokasi terhadap keputusan kuliah di Universitas Majalengka. Perkenalkan, nama saya Nuriska Komalasari. Perkenalkan, saya Riri Rahmi Kairani. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Ajijah. Dan saya Cynthia Nur Asia. Baik, yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Ada beberapa. Yang pertama itu uji normalitas residual. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Untuk menguji normalitas ini, dalam penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov, normality test, dan histogram. Jika dikatakan normal apabila P/W-nya lebih besar dari taraf signifikasinya, yaitu A sama dengan 0,05. Ada dua hasil SPSS untuk uji normalitas ini. Yang pertama ada histogram. Dari gambar histogram bisa dilihat bahwa lengkungannya tinggi dan di sebelah sisinya ada min juga standar residual yang bersifat positif. Terus yang seterusnya ada dari Kolmogorov-Smirnov. Dilihat dari tabel ini dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,3 dan dengan tingkat nilai signifikasinya sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai KS-nya tidak signifikan, berarti residual berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji multikolenialitas, yaitu suatu kondisi di mana terjadi kolerasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas atau X yang diikut sertakan dalam pembentukan model regresi linear. Bila nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Dan sebaliknya, bila nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas atau non-multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas variabel bebas dalam penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat nilai R pangkat 2 cukup tinggi, yaitu sebesar 42,5%, sedangkan kebanyakan variabel independen memiliki nilai tes statistik yang signifikan pada A sama dengan 5%. Oleh karena R2 tinggi dan kebanyakan variabel independennya signifikan, maka tidak ada indikasi terjadinya multikolonialitas antar variabel independen. Terus selanjutnya ada yang ketiga, yaitu uji autokorelasi, yaitu untuk mengatasi terjadinya autokorelasi didasarkan pada metode Darwin-Watson atau DW. Apabila hasil perhitungan Darwin-Watson lebih besar daripada nilai tabel DL dan DU, maka artinya tidak terjadi autokorelasi. Nilai DL dan DU dapat dilihat pada tabel statistik dari Darwin-Watson pada tingkat titik penting 0,05. Hasil autokorelasi dengan menggunakan data Darwin-Watson dapat dilihat di tabel berikut. Berdasarkan output SPSS dapat dilihat bahwa nilai DW dihitung sebesar 0,881 akan dibandingkan dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 5%. Jumlah sampel yaitu 100 dan variabel independen berjumlah 2. Maka tabel Darwin-Watson akan dikeluarkan nilai. Kita ambil tabel DW-nya yang ke 100. Itu DL-nya 1,6337, yang DU-nya 1,7152. Berarti DU lebih besar dari DW, lebih kecil dari 4 di min DU, yaitu 1,7152 lebih besar 0,881
lebih kecil dari 2,248. Jadi tidak terdapat otokorelasi positif dan negatif dalam model ini. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut dari data scatter plot, terlihat pada tampilan grafik scatter plot di atas bawah titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada suku Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi berganda. Apa itu uji regresi berganda? Analisis regresi merupakan analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen apabila hanya terdapat satu variabel dependen dan satu variabel independen disebut analisis regresi sederhana. Sedangkan apabila terdapat beberapa variabel independen dan variabel independen, yaitu berarti disebut analisis regresi berganda. Baik, di sini ada dua uji konsep dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada uji T. Uji T itu jika nilai signal kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signal lebih besar dari 0,05 atau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baik, kita lihat tentang yang sudah kami jelaskan yang ada di makalah. Tabelnya yaitu di sini ada T tabel, yaitu rumusnya T A dikurang 2 dibagi N. N itu banyaknya variabel, ya, kita mengambil banyaknya data. Kita datanya ada 100 dikurang K. K itu yaitu variabel yang kita bawa, yaitu variabel X1 dan X2 dikurang 1. Jadi hasilnya 0,025 dibagi 97. Jadi sama dengan 0,67703. Baik, saya akan menjelaskan tentang uji F. Uji F yaitu jika nilai signal lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y. Dan jika nilai signal lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Mari kita jelaskan. Dan di sini ada rumus yaitu F tabel sama dengan F. K-nya itu nilai variabel yang kita hitung, ada X1 dan X2 dibagi nilai N. N itu keseluruhan data, kita mengambil 100 data, ya, dan dikurang K sama dengan F variabel yang kita itu 2 dibagi 100 dikurang 2, yaitu hasilnya 98, yang dimana hasilnya jadi 3,09. Di sini ada tabel koefisien dari regresi berganda, yang dimana kami hanya mengambil dari konstantanya yaitu bernilai 13,663 dan promosi sosial medianya yaitu 0,390 dan lokasinya 0,336, dan nilai signya yaitu yang pertama ada di konstanta yaitu 0,009 dan di promosi sosial media yaitu 0,000 dan di lokasinya yaitu 0,001, dan dependen variabel yaitu keputusan kuliah di Universitas Majalengka 0,01 lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji koefisien determinasi. Pada pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh
nilai adjusted R square. Nah, koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terlihatnya. Nah, di sini saya melakukan dua analisis data. Nah, pada hasil output pertama ini tabel 1 nilai koefisien determinasi ini dengan melihat tampilan pada tabel model summary bahwa dapat diketahui nilai R square-nya itu sebesar 3,369. Karena di belakangnya ada koma, maka dikasih 0 jadi 0,369. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 36,9. Di sini ada hasil output yang kedua. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel kedua ini pada model summary, maka diperoleh nilai adjusted R square sebesar 354, maka di belakangnya dikasih 0 jadi 0,354. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 35,4%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis T hitung. Apa sih uji hipotesis T hitung itu? Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo yang artinya belum tentu benar dan tesis artinya kesimpulan. Hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Nah, selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabelnya, yaitu tabel koefisien. Nah, model konstan yang bernilai 13,663. Nilai T hitungnya 3,134. Nah, ada juga model promosi sosial media yang bernilai 0,390. Nilai T hitungnya 4,030. Nah, di sini juga ada model lokasi yang bernilai 0,336 dan nilai T hitungnya 3,470. Nah, dependen variabelnya keputusan kuliah di Universitas Majalengka 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya ada uji F, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau F hitung, maka lebih kecil F tabel, tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel ANOVA. Modelnya yang pertama ada regression yang bernilai 4196,584. Nilai F hitungnya yaitu 35,895. Yang kedua ada model residual yang bernilai 5670,206 dan nilai F-nya tidak ada. Nah, dan yang terakhir ada total yaitu nilainya 9866,790. Nah, dependen variabelnya keputusan kuliah di Universitas Majalengka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.